Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar 10 kebohongan wanita. Jadi ketika kalian sedang PDKT sama wanita, gue akan kasih kebohongan yang sering mereka sembunyikan. Dan ini berdasarkan fakta. Jadi ketika kalian itu PDKT sama cewek, mau nggak mau kalian harus menerima fakta ini. Dan jangan tersinggung. Kenapa? Karena ketika kalian tersinggung mendengar fakta ini, berarti kalian adalah laki-laki yang minder. Kalau kamu itu percaya diri, maka kamu nggak akan terpengaruh dengan kebohongan-kebohongan wanita. Oke, dia boleh bohong, tapi gue tetap menjadi diri gue sendiri. Kita akan simak. Yang pertama, cewek itu sering chattingan sama fansnya. Jadi kalau lo deketin cewek yang cantik ataupun cewek yang biasa-biasa aja, dia pasti punya fans, oke? Setiap cewek pasti punya fans, minimal 1 atau 2. Pasti ada gitu. Jadi ketika kalian PDKT, maka kalian itu harus biasa aja gitu. Jadi ketika lagi PDKT, otomatis kan kalian nggak punya hubungan sama dia, iya kan? Kalian kan baru PDKT. Jadi ketika PDKT, biasanya cewek itu pasti akan dicat sama fansnya. Dan ketika dalam masa itu, cewek itu akan mempertimbangkan antara kamu dijadikan fans sama seperti yang lain atau kamu dijadikan pacar. Dan di situ cewek itu akan menilai kalian. Apakah kalian akan dijadikan fans atau dijadikan pacar? Itu adalah sebuah fakta yang sering banget cewek tutupin. Yang kedua, cewek itu sering teleponan sama fansnya atau sering teleponan sama cowok lain. Ketika kalian PDKT, jangan marah ketika cewek kalian atau gebetan kalian itu ditelepon sama fansnya atau cowok yang lain. Kenapa? Ya namanya ini persaingan bro. Kalau lo sedang PDKT sama cewek, lo sama dia sama-sama nggak punya hubungan apapun. Jadi anggap aja ketika lo PDKT, cewek ini ya baru teleponan sama temennya aja. Tapi lo jangan khawatir, kenapa? Karena ketika cewek sedang teleponan sama cowok lain, ketahuilah bahwa cowok tersebut itu adalah fans dari ceweknya. Karena kalau dia nggak dijadikan fans, harusnya dia sekarang ini udah pacaran, ya kan? Nggak bakalan kalian PDKT. Tapi karena lo bisa PDKT sama dia, itu bisa dipastikan bahwa si cowok yang lain ini adalah fansnya. Kebohongan yang ketiga adalah cewek sering jalan sama cowok lain. Jadi ketika lo PDKT sama cewek, jangan heran ketika lo itu tiba-tiba lihat dia jalan sama cowok lain. Tapi ketahuilah bahwa cowok yang jalan sama gebetan lo itu juga fansnya dia. Jadi lo nggak perlu terlalu bersih tegang atau nggak perlu terlalu marah gitu karena wah ilah itu cuma fansnya doang. Santai aja bro, santai, kalem, oke? Yang keempat, cewek itu rajin menghapus chatnya. Jadi kalau cewek ini masih single terus dia punya banyak fans dan tiba-tiba lo ngajak ketemuan sama dia, kadang-kadang seringkali cewek itu menghapus chattingannya. Jadi dia akan membersihkan asrama-asrama putra yang selama ini dia chat gitu. Untuk apa? Ya untuk pencitraan gitu. Barangkali kamu adalah laki-laki yang tepat yang dia tunggu selama ini. Jadi kalau lo bisa ngerestore chattingan, wah itu lo bisa bongkar semuanya bro. Yang selanjutnya, wanita itu seringkali membandingkan kamu dengan mantannya dia. Jadi ini udah hal yang lumrah banget gitu loh. Jadi ketika kamu PDKT maupun kamu udah punya pacar atau kalian udah pacaran, cewek itu akan sering banget membandingkan kamu sama mantannya dia atau membandingkan kamu dengan cowok yang lain. Meskipun nggak secara langsung dinyatakan dalam kalimat yang verbal, tapi cewek itu kegiatannya seperti itu. Sering banget dia itu membandingkan kamu dengan yang lain, membandingkan kamu dengan mantannya dia. Nah pertanyaannya adalah kalau kamu itu lebih jelek dari segi attitude, dari segi pekerjaan, dari segi apapun, maka kamu akan merasa sangat sakit hati. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu lebih hebat daripada mantan-mantannya dia, cewek ini bakal bangga-banggain kamu gitu. Kalau kamu lebih hebat dari mantannya dia pasti akan cerita to the point sama kamu, wah kamu tuh lebih bagus daripada mantan aku dulu, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu lebih rendah, lebih apa ya, bisa dibilang kapasitas kamu di bawah mantannya dia,
Ketika lagi ada masalah, cewek pasti akan bilang, kamu tuh nggak seperti mantan aku yang dulu gitu. Mantan aku tuh bla 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 dan lain sebagainya. Dan itu sering kali terjadi. Dan kalau kamu berada di posisi seperti ini, wah itu bahaya bro. Kalau kamu di atas mantannya dia, it's okay. Tapi kalau kamu di bawah mantannya dia, itu menjadi PR besar buat lo. Yang selanjutnya adalah, kamu bakalan sering banget dibahas sama bestinya dia. Jadi ketika cewek itu lagi PDKT atau udah pacaran, maka kamu adalah salah satu topik yang paling sering dibahas sama bestinya cewek kamu. Kenapa? Karena cewek ini bakalan sering banget ngebahas kamu gitu. Jadi cewek ini, gebetan kamu itu pasti sering banget ngebahas kamu sama bestinya dia. Dia akan cerita bahwa kamu itu begini dan lain sebagainya gitu. Akhirnya bestinya dia itu juga tahu semua hal tentang kamu gitu. Begitu pula kalau kamu memanfaatkan keadaan ini, jadi kamu bisa cari tahu tentang gebetan kamu dari bestinya dia. Cuman pertanyaannya adalah kadang-kadang kamu itu nggak kuat iman, kamu kepo tentang gebetan kamu nanya sama bestinya dia, malah kamu jatuh cinta sama bestinya dia gitu. Ini apa ya, ini juga menjadi PR buat cowok-cowok di luar sana gitu. Kalau kamu bisa memanfaatkan situasi ini bagus, tapi kalau kamu terjerumus, ya itu yang jadi bahaya bro. Yang selanjutnya, cewek itu seringkali menyembunyikan perasaannya dia. Jadi, banyak banget cewek-cewek di luar sana itu nggak mau ngomong, nggak mau terbuka sama pacarnya sendiri gitu. Baik pas PDKT maupun pas udah pacaran gitu. Jadi kalau dia itu lagi sakit, lagi nggak enak, lagi nggak mood, dia kadang-kadang ada beberapa cewek yang diem-diem aja gitu, have fun dan lain sebagainya. Tapi ketika dia udah pulang, nanti dia akan cerita sama bestinya, cerita sama teman-temannya dia. Kenapa hal itu sering terjadi? Karena gini, banyak laki-laki di luar sana itu mereka nggak peka. Mereka itu hanya memperlakukan cewek, hanya memperlakukan wanita itu kayak barang yang kalau udah dipakai ya udah dibuang aja gitu. Dan disinilah apa ya, kebanyakan akan terjadi yang namanya toxic relationship gitu. Ceweknya takut sama cowoknya, mau cerita juga takut. Cowok ini menganggap bahwa hubungannya dia baik-baik aja. Cewek itu lebih mudah diluluhkan dengan cara attitude lo itu bagus daripada dengan cara attitude lo itu kasar, sok-sok hebat, sok keren gitu. Cewek itu akan lebih luluh ketika lo kasih teladan, ketika lo kasih bimbingan, ketika lo kasih nasihat. Cewek itu gampang luluh di situ. Tapi kalau lo apaan sih, nggak jelas banget sih, inilah itulah apalah segala macam, lo bakal kehilangan cewek lo gitu, sesimpel itu. Cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat bro.